Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bisnis Kang Fajar. Ya, di video kali ini saya akan mau menjelaskan dan bercerita tentang bagaimana dulu awalnya saya membuka usaha, yaitu usaha depo air minum isi ulang ini. Nanti saya akan menjelaskan buka usaha air minum isi ulang ini inspirasi dari mana dan ide dari mana dan awalnya bagaimana. Begini ceritanya ketika aku mempunyai inspirasi dan ingin membuka usaha air minum isi ulang, teman-teman. Awalnya aku itu adalah pelanggan setia air minum isi ulang. Sebelumnya saya mengkonsumsi air putih. Awalnya itu dari kecil saya sudah dibiasakan orang tua untuk minum air rebusan. Kalian tahu kan air rebusan bagaimana rasanya? Dan suatu ketika, karena mungkin ada banyak orang mengatakan air rebusan sekarang nggak enak, enaknya minum air yang sudah dikemas atau mereka menyebutnya air dalam kemasan. Terus juga orang tua saya juga merasa sangat kerepotan kalau sering kehabisan air putih, bingung karena belum merebus air. Ya, itu faktor utamanya. Akhirnya saya berinisiatif dan orang tua berinisiatif untuk pindah ke air, bukan air isi ulang dulu waktu itu. Saya pindah ke air yang bermerek. Saya tidak sebutkan mereknya. Yang penting saya dulu pertama kali mengkonsumsi air yang bermerek dulu. Yang waktu itu harganya 17.000, teman-teman. Dan setelah itu saya merasa sangat gimana ya, ekonomi juga pas-pasan dengan membeli air minum dalam kemasan tersebut yang bermerek. Itu harganya waktu itu 17.000, teman-teman. Dan habis 1 galon itu 5 hari itu sudah habis dan saya membeli lagi. Dihitung saja 5 hari, kalau 1 bulan 5 hari ada 6 kali. Jadi saya 6 kali membeli air galon yang harganya 17.000. Ya, kalau orang-orang desa, orang-orang kampung pasti akan seperti saya juga waktu dulu juga merasa keberatan harga segitu 17.000. Apalagi yang minumnya sering, pasti akan cepat habis. Dan ketika itu saya mengenal air isi ulang itu dari orang tetangga dan orang-orang terdekat saya mengatakan kalau ada air isi ulang yang lebih higienis dan sudah banyak yang mengkonsumsi daerah di desaku. Kata orang-orang itu harganya 5.000 sudah dapat 1 galon, tetapi airnya juga segar, menyehatkan. Karena waktu itu karena saya dikasih tahu kalau ada air bioenergi yang bisa untuk metabolisme tubuh. Akhirnya saya berpikir sama orang tua, lebih baik mending beli air ini 5.000 tapi sudah bermanfaat dan segar, higienis juga. Akhirnya saya mencobanya, teman-teman. Dan depo yang menjual air isi ulang ini yang saya beli ini ada di sebelah dusun desa saya, teman-teman. Jadi beda dusun. Dan orang-orang di kampung saya sebelahan rumah itu di sekitar saya ini juga membelinya di daerah situ, karena kata orang-orang di depo air isi ulang yang saya beli itu airnya segar katanya. Dan saya buktikan memang benar-benar segar airnya. Dan dari situ saya berlangganan untuk membeli terus-menerus air isi ulang di tempat itu. Yang saya lihat pemandangan setiap saya beli adalah rame dan rame, banyak pengunjung dan banyak pembeli. Akhirnya saya melihat situasi dulu, teman-teman. Saya melihat bagaimana di kampung saya, di desa saya, kok banyak yang membeli di tempat situ. Padahal juga banyak
orang yang menjual air minum isi ulang ini yang lebih dekat daripada tempat itu, teman-teman. Akhirnya saya cari tahu, dan ternyata memang benar-benar dia diperiksa oleh dinas kesehatan setempat. Dan dari situ saya belum mencari tahu bagaimana sih menjadi pengusaha depo air minum isi ulang. Saya belum mencari tahu, tapi hanya berangan-angan, kalau saya menjual air isi ulang apakah laku, apakah laris, bagaimana ya. Saya sudah berangan-angan seperti itu, teman-teman. Akhirnya saya penasaran, teman-teman, dengan usaha air minum isi ulang tersebut. Akhirnya saya cari tahu di mana, di internet. Saya buka-buka, browsing di Google, di internet. Saya ketik pengusaha depo air minum isi ulang. Di situ juga menganalisa bagaimana sih untung ruginya, terus prospeknya memang bagus, karena air minum itu semakin lama akan semakin dibutuhkan, apalagi air minum isi ulang yang harganya tidak mahal, alias sangat terjangkau sekali, dan itu sangat mendukung orang-orang yang di desa bisa mengkonsumsi air isi ulang. Prospeknya sangat bagus, ya itu saya lihat-lihat. Akhirnya saya browsing di internet lagi, gimana cara pesannya dan bagaimana nanti kelanjutannya. Dan akhirnya saya lihat di internet ada yang menjual, banyak sekali yang menjual alat-alat depo air minum isi ulang ini. Perakitnya banyak sekali, tetapi yang lebih dipercaya saya lihat, saya cari-cari yang benar-benar dipercaya membuat depo air minum isi ulang ini. Saya mencari-cari, ternyata ada satu yang bagus perakitnya karena sudah diakui oleh dinas kesehatan. Dan sebelum saya memesan depo air minum isi ulang ini, saya kebingungan sebenarnya, bimbang sekali, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama adalah saya harus meminjam uang lagi, harus meminjam uang ke bank. Waktu itu saya meminjam uang 20 juta, teman-teman, untuk memesan depo air minum isi ulang ini. Kenapa saya bimbang? Karena waktu itu orang tua juga sangat khawatir dengan saya, karena saya sudah pernah terjatuh, saya sudah pernah bangkrut usaha dan pinjam uang ke bank. Saya sudah pernah cerita di konten saya sebelumnya, teman-teman. Malah ini saya ingin meminjam uang 20 juta kembali, malah lebih besar. Dulu kan 10 juta, sekarang 20 juta. Jadi saya membuat usaha ini benar-benar nekat, dengan tekad yang sangat kuat. Dan ketika itu memang saya sangat bimbang sekali, tetapi saya tetap fokus dan saya konsentrasi. Saya tetap yakin dan percaya kalau nanti usaha air minum isi ulang ini bisa berjalan dengan lancar. Saya meminimalisir, teman-teman, dengan pengalaman saya yang pernah saya bangkrut usaha 10 juta. Ya, lah dengan saya membuka air minum isi ulang ini, saya juga tetap berhati-hati, teman-teman, waktu itu. Karena orang usaha dengan meminjam uang itu benar-benar harus jeli dan teliti, teman-teman. Nah, ketika itu apa yang saya gambarkan, kenapa saya berani membuka air minum isi ulang ini dengan meminjam uang kembali ke bank. Karena saya berpikir, kalau misal ya, teman-teman, ya, air isi ulang ini hanya laku sehari itu 5 galon. Kenapa saya menghitung 5 galon? 5 galon adalah ini yang membeli hanyalah saudara-saudara saya. Karena banyak sekali saudara saya nanti enak, dekat, beli di Fajar saja, lebih dekat di sini. Banyak yang bilang seperti itu, tetangga saya juga. Dan saya menghitung orang-orang yang yang mengatakan seperti itu ada 5 orang dan lebih. Dan saya sudah pertimbangkan, kalau misal saya sehari bisa laku 5 galon, 5 galon kan 25.000. Kalau 25.000 dikali 30 jadinya 750.000. 750.000 itu saya merasa tidak khawatir. Kenapa? Karena waktu itu cicilan ke bank saya adalah 550.000 per bulan, dan 750.000 kan bisa untuk nyicil ke bank 550. Dan ketika itu memang saya
kalau usaha tidak pernah muluk-muluk untuk ingin mendapatkan untung yang banyak dan besar. Itu dari dulu saya memang begitu kalau usaha. Saya tidak muluk-muluk untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan untung yang besar. Yang penting saya ringan, tidak ada tekanan. Akhirnya saya membuka air minum Islang itu, dan saya sudah survei lokasi tempat perakitnya hingga sampai didatangkan kemari dan dipasang, dan saya diajari bagaimana mengolah dan memproses air ini biar menjadi air yang higienis, sehat dan segar. Dan akhirnya saya sudah menguasai teknik dan ilmunya bagaimana mengolah air minum isi ulang itu. Dan akhirnya berjalan hingga 1 tahun, teman-teman. Saya membuka air minum isi ulang ini 1 tahun itu saya sendiri yang menjualnya. Saya yang menjaga air isi ulang ini mulai pagi hingga sampai malam. Tutupnya jam 9 malam, bukanya jam 7 pagi, teman-teman. Itu saya sendiri yang menjualnya. Pertama kali hanya laku 2 galon, teman-teman. Pertama kali 2 galon, akhirnya hari berikutnya nambah 5 galon, hari berikutnya 10 galon, dan terus bertambah terus, teman-teman. Dan awal pertama kali 1 tandon ini isinya adalah 7.000 liter, teman-teman. 7.000 liter air. 7.000 liter air ini pertama kali saya bisa menghabiskan dengan waktu 20 hari, teman-teman. Dan akhirnya saya bisa menghabiskan 2 minggu jadi 14 hari. Berjalan terus, akhirnya saya ada peningkatan terus. Saya bisa menghabiskan sampai 7 hari. Jadi 1 minggu habis 1 tandon isinya 7.000 liter air. 1 tahun sudah saya menjaga air minum isi ulang ini mulai pagi sampai malam. Akhirnya saya kecapean, teman-teman. Dan langkah yang saya ambil adalah mencari karyawan. Karyawan saya ambil untuk menjaga air ini mulai pagi sampai malam. Tetapi ada istirahatnya, teman-teman. Istirahatnya itu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi 2 jam istirahat, kembali kerja lagi. Dengan gaji yang saya sesuaikan di tempat saya. Ketika sudah ada karyawan, tugas saya cuma mengontrol bagaimana air ini agar bisa lebih higienis begitu. Dan saya juga tugas saya untuk merawat air minum isi ulang ini seperti mengganti filter, menguras filter-filter yang itu ditabung yang utama itu. Jadi saya lebih ringan ketika itu. Ya alhamdulillah dalam 1 tahun itu pemasukan sudah lumayan lah, teman-teman, untuk bisa menggaji karyawan, untuk pengeluaran apa saja. Alhamdulillah sudah bisa. Dan berjalan 2 tahun, pelanggan di air minum usaha saya, air minum isi ulang ini semakin tambah, semakin banyak, teman-teman. Jadi saya juga kasihan dengan karyawan saya yang satu, karena sudah sangat kebingungan mengatasi banyaknya pelanggan, mulai pagi sampai malam itu ramai terus. Akhirnya saya mencari karyawan kembali untuk jaga sip-sipan. Jadi bergantian, kalau sudah pagi nanti ganti yang sore sampai malam ada. Dan hingga berjalan sampai 3 tahun, alhamdulillah, teman-teman, air ini masih lancar usaha saya, dan semakin lama juga semakin banyak sekali pelanggannya. Bahkan pelanggan saya alhamdulillah bukan hanya di daerah saya, bukan hanya di desa saya, banyak yang dari luar desa saya. Dan kuncinya membuka air minum isi ulang ini adalah konsisten, teman-teman, dan jangan berubah. Apa yang konsisten, apa yang tidak berubah adalah cara kita merawatnya. Cara kita merawatnya agar menjadi air yang higienis, air yang segar, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh. Jangan sampai kecewakan pelanggan, hanya itu kuncinya. Dan alhamdulillah saya membuka air minum isi ulang ini, saya bisa bergerak dan berkembang membuka usaha yang lain. Insya Allah akan membangun usaha kembali air minum isi ulang ini yang kedua. Doakan, teman-teman, ya. Dan alhamdulillah, teman-teman, dengan banyaknya para pelanggan, saya juga merasa bersyukur
Saya merasa berterima kasih sekali. Mereka sudah percaya dengan air yang saya hasilkan ini, teman-teman. Jadi demi para pelanggan yang masih sangat setia dari dulu hingga sekarang itu masih belinya juga masih tetap di sini, teman-teman. Jadi saya akhirnya membuat kejutan, teman-teman, ya semacam door prize untuk dibagikan untuk para pelanggan yang beruntung, teman-teman. Kejutan itu, door prize itu saya keluarkan 1 tahun 2 kali, ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan orang-orang itu sangat antusias. Para pelanggan itu antusias sekali sekarang membeli ke tempat air minum Usulang ini yang saya buka ini. Dan harapan saya semoga saya bisa tetap konsisten, saya bisa mengembangkan bisnis ini, usaha ini agar berkembang dengan besar. Ya begitulah, teman-teman, bagaimana saya menceritakan, saya sudah menjelaskan bagaimana saya awal mula membuka usaha air minum Usulang ini. Semoga cerita saya ini bisa jadi inspirasi kalian semua, teman-teman. Ya sudah, kapan-kapan saya akan buat kembali bagaimana saya merintis usaha yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus ya channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.